Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi manfaat dengan ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Al-Fadail, kitab yang mencakup tentang keutamaan berbagai macam amalan. Yang sejatinya manusia tatkala mengetahui keutamaan sesuatu, maka pengetahuan dia seharusnya mengantarkan dirinya untuk berlomba-lomba mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Ketika orang tahu dengan keutamaan singkong atau keutamaan buah manggis, kulit manggis umpamanya, maka dia akan berpikir bagaimana dia mendapatkan manfaat dari kulit manggis tersebut. Kita sudah membaca keutamaan membaca Al-Quran secara umum. Dan hari ini kita akan membahas tentang bab Al-Hath ala suwar wa ayatin makhsusah. Anjuran untuk membaca beberapa surat dan ayat-ayat khusus. Dan seorang ketika mengatakan ayat ini memiliki fadilah, maka dia harus mendatangkan dalil. Qala Allah, qala Rasul. Ada banyak hadis-hadis berkaitan dengan surat-surat tertentu, tapi hadis itu lemah sekali, bahkan tidak sedikit yang palsu. Umat berlomba-lomba membaca surat-surat tertentu dengan meyakini bahwasanya surat itu memiliki fadilah. Tapi ternyata tidak sebenarnya. Kenapa? Karena hadisnya nggak sahih. Oh, taib Ustaz. Tapi kan para ulama, banyak di antara mereka yang memperbolehkan menggunakan hadis-hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Naam. Tapi engkau tidak boleh meyakini bahwa itu dari Nabi SAW. Karena dhaif memang. Ya udah diamalin. Berharap kepada Allah. Tapi meyakini bahwasanya ini benar dari Nabi Muhammad SAW, nggak boleh. Kenapa? Dhaif memang. Barakallahu fi. Kita akan masuk ke hadis nomor 1009 di bab 183. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Anjuran untuk membaca beberapa surah dan ayat khusus. Hadis nomor 1009. An Abi Sa'idin Rafi'i bin Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an masjidil an tukhruja minal masjid an takhruja minal masjid fa'akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la
la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'u matani wal Qur'anul azimul ladzi utituh. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, maukah aku ajari kamu surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari dalam masjid? Kemudian beliau memegang tanganku, dan ketika kami hendak keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, tadi engkau mengatakan bahwasanya engkau akan mengajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang merupakan 7 ayat yang serupa dan diulang-ulang, serta Al-Quran yang agung yang diberikan padaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Kita lihat ya, ternyata surat yang paling agung adalah suratul Fatihah, yang kita ulang-ulangi, dan tidak ada merasa berat, jenuh, dan bosan orang mengulangi suratul Fatihah. Allah menjadikannya rukun dalam setiap rakaat sholat, yang kalau itu ucapan manusia, maka kita akan jenuh dan bosan membaca atau mendengar. Tapi subhanallah, tidak ada kejenuhan kita mendengarkan Al-Fatihah. Dan tidak ada kebosanan kita mengulangi kembali bacaan Al-Fatihah. Hadis ini ada sebabnya. Disebutkan bahwasanya Abu Sa'id Rafi' ibn Mu'alla, kita biasanya dengar hadis itu, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini Abu Sa'id Rafi' ibn Al-Mu'alla. Disebutkan bahwasanya dia sedang di Masjid Nabawi, dan Nabi di masjid juga. Aku sedang sholat. Fada'ani. Aku dipanggil sama Nabi SAW, dan aku menyelesaikan sholatku baru datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, alaihi salatu wassalam, ma mana'aka an taji'ani hina da'autuk. Apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku ketika aku memanggilmu? Ini orang sedang sholat, dipanggil sama Nabi SAW. Dan kita masih ingat dengan kisah Juraij, yang dipanggil sama ibundanya, ya Juraij. Juraij sedang sholat. Juraij bertanya, ummi am sholati? Aku menjawab panggilan ibundaku atau aku melanjutkan sholatku? Tapi ternyata Juraij memilih melanjutkan sholatnya. Keesokan harinya seperti itu, sampai hari ketiga, akhirnya ibunda Juraij mendoakan, ya agar Allah tidak mematikan Juraij sampai ditampakkan kepadanya wajah-wajah pelacur. Di sini Pak Bapak menyebutkan bahwasanya tatkala kita dipanggil orang tua kita, maka kita boleh memutuskan sholat kita kalau itu sholat sunnah. Dan di hadis yang kita baca baru saja, ketika seorang dipanggil sama Nabi SAW, maka seharusnya dia batalkan sholatnya dan dia mendatangi Rasul SAW. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Sa'id, ketika ditanya, kenapa engkau nggak datang? Dia mengatakan, aku sholat. Maka Nabi mengatakan kepadanya, ama sami'ta, apakah kau nggak mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman ya di surat Al-Anfal ayat 24, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul
idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyuruh kepada seruan yang merupakan untuk kehidupan kalian, menghidupkan hati kalian, memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kalian. Artinya seorang hamba seharusnya kalau dipanggil Nabi SAW udah putus sholat. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih berhak atas diri orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri atau daripada mereka sendiri. Kemudian kita lihat setelah Nabi memberikan teguran, yang tegurannya begitu lembut, lalu beliau memberikan ilmu. Artinya ketika Nabi memanggil tadi, Nabi hendak memberikan ilmu kepada Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Sa'id, la u'allimuka, maukah engkau aku ajarin surat yang paling agung sebelum kita keluar atau sebelum engkau keluar dari masjid. Fa'akhadha biyadi. Akhirnya keluarlah Rasulullah SAW bersama Abu Sa'id. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau menggandeng tangannya Abu Sa'id. Ini termasuk akhlak mulia Rasul SAW. Dan ketika beliau menggandeng atau digandeng, beliau tidak akan melepaskan tangan orang itu sampai orang itu yang melepaskan tangan. Ketika seorang laki-laki menggandeng tangan laki-laki lain di masa sekarang ini, mungkin orang akan berpikir negatif. Gimana sih laki-laki gandeng laki-laki? Nggak ada masalah. Digandeng untuk memberikan nasihat, memberikan pelajaran. Tapi ketika fitrah manusia banyak yang rusak, akhirnya sesuatu yang baik dianggap buruk oleh mereka. Maka Nabi gandeng nih Abu Sa'id sampai hampir keluar masjid. Ketika mau keluar masjid, Abu Sa'id takut Nabi SAW mungkin lupa. Maka aku ingatkan Nabi SAW. Jadi ketika sampai ke pintu masjid, aku berkata mungkin Nabi lupa. Lalu aku ingatkan beliau. Aku katakan, ya Rasulullah, innaka qulta, engkau tadi menyampaikan akan mengajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka beliau mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suratul Fatihah, 7 surat, 7 ayat yang diulang-ulangi. Dan itu adalah Quranul Azim yang diberikan kepada aku sallallahu ala nabiyina wasallam. Jadi ahibati fillah, ada 114 surat di dalam Al-Quran. Ketika engkau tidak hafal Al-Quran, ketika engkau juga dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk membaca Al-Quran karena nggak ada Qurannya, nggak ada mushafnya, maka engkau baca Al-Fatihah. Engkau baca 2 kali, engkau baca 3 kali, 4 kali, 5 kali, engkau baca semampumu. Itu surat yang paling agung, yang paling mulia. Dan jumlahnya 7 ayat. Cuma terjadi khilaf di antara para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk seperti yang kalau kita lihat mushaf kita sekarang, ya termasuk gitu. Dulu belum ditulis seperti yang ada di mushaf kita. Maka bacalah dan perbanyaklah membaca surat yang paling agung. Ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, bacalah Al-Fatihah. Dan
nasihat ana kepada semuanya, pelajari kembali tafsir suratul Fatihah. Engkau dulu pernah belajar, belajar lagi. Dulu pernah membaca, baca lagi. Sampai engkau benar-benar dapat mentadaburi, menghayati surat yang paling agung di antara semua yang ada di dalam mushaf tersebut. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Hadis nomor 1010. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulusal Qur'an. Wa fi riwayah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ayajizu ahadukum an yaqra'a bi thulathil Qur'an fi laylah fasaqqa dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah wa qala qul huwallahu ahad Allahu samad thuluthul Qur'an. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku tentang surat Al-Ikhlas, demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka para sahabat pun merasa berat menerimanya seraya berkata, siapakah di antara kami yang mampu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Qul huwallahu ahad Allahu samad adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Kalau sebelumnya hadis riwayat Abu Sa'id juga yang namanya Rafi' bin Mu'alla, kalau ini Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, berkaitan dengan keutamaan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Beliau menyebutkan bahwa Qul huwallahu ahad itu setara menandingi sepertiga Al-Quran. Dan di riwayat lain bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk membaca sepertiga Al-Quran di satu malam. Lalu itu berat buat para sahabat gitu loh. Berarti 10 juz sepertiga Al-Quran. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mampu melakukan itu gitu loh. Ketika mereka punya kesibukan. Jadi memang ya kita dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam paling enggak gitu loh. Paling cepat tuh setiap 3 malam, berarti satu malamnya 10 juz. Maka Nabi SAW ketika para sahabat menyampaikan alasan mereka, menyampaikan keberatan mereka, maka beliau mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, thuluthul Quran. Dan kita dianjurkan membaca 3 sebelum tidur, tiap malam. Pagi dan petang dianjurkan 3. Setiap selesai sholat dianjurkan 1. Ahibati fillah, apa yang dimaksud setara dengan sepertiga Al-Quran? Sebagian ulama berpendapat seperti sepertiga Al-Quran dari sisi maknanya. Karena pembahasan Al-Quran itu ada 3. Berkaitan dengan tauhidullah, berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan cerita-cerita. Sedangkan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, meliputi tauhidullah azza wa jalla. Tapi ada yang berpendapat lain berkaitan dengan pahalanya.
Membaca Qul huwallahu ahad seperti membaca sepertiga Al-Quran. Tapi disebutkan tanpa dilipat gandakan. Yang satu huruf 10 kali lipat. Itu kan kalau membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi membaca Al-Ikhlas saja dia dapat sepertiga. Sepertiga, syekh. Kalau dia baca 3 kali, seakan-akan dia menghatamkan Al-Quran, tapi tanpa pahala yang dilipat gandakan. Itu beberapa penjelasan para ulama. Maka ahibati fillah, di sini kita lihat ya, sebagian orang ketika tahu hadis ini, dia berhenti membaca Al-Quran. Buat apa aku capek-capek sepertiga Al-Quran aku membaca dalam 6-8 jam umpamanya. Lebih baik aku baca Qul huwallahu ahad. Ilmu yang didapat seharusnya tidak membuat orang menjauh dari keutamaan-keutamaan yang ada. Seperti orang yang tahu pahala umpamanya sholat di Masjid Quba. Dia tinggal di kota Madinah, dia tahu dengan pahala sholat sunnah atau sholat apapun di Masjid Quba, itu dapat pahala umroh. Lalu dia mengatakan, ada apa aku umroh? Aku tinggal ke Quba, selesai. Orang yang tahu dengan fadilah, duduk di masjid selesai sholat subuh, menunggu matahari terbit, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Lalu dia mengatakan, udah, nggak perlu aku berangkat haji dan umrah. Cukuplah berangkat ke masjid. Maka ahibati fillah, ilmu itu seharusnya membuat kita tambah semangatnya. Mengumpulkan semua kebaikan. Fastabiqul khairat. Ketika para sahabat Nabi yang fuqara mengeluh kepada Nabi SAW, mengatakan kepada mereka, dhaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya di antara kami itu, mereka borong pahala. Mereka meninggalkan kami membawa pahala yang besar. Wa ma dzalika, kata Nabi SAW, apa itu maksud kalian? Qala yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa. Yang nggak bisa kami lakukan, mereka bersedekah dengan harta mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian mau nggak aku kasih tahu amalan yang kalian akan dapat menyaingi mereka? Apa? Baca subhanallah 33 kali selesai sholat, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah. Akhirnya para sahabat yang miskin senang. Mereka pun mengamalkan. Apakah yang kaya dari sahabat kemudian meninggalkan amalan ini? Tidak. Mereka pun ikut mengamalkannya. Karena tahu dengan keutamaan dan fadilahnya. Akhirnya sahabat-sahabat yang miskin laporan kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan kepada mereka, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ahibati fillah, bacalah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sepertiga Al-Quran. Dan usahakan kau membaca dengan makna dan artinya. Bedalah pahala orang yang menghayati bacaannya dengan orang yang sekedar membaca. Dan pernah orang-orang musyrik itu minta kepada Nabi SAW, insib lana rabbak, sebutkan nasab Tuhanmu buat kami. Na'udzubillah. Wa ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabir. Tuhan yang kalian sembah ini nasabnya seperti apa gitu. Dia siapa bapaknya, siapa nanti dia punya anak atau tidak. Na'udzubillah min qawlihim ya. Ta'ala Allah an qawlihim uluwan kabira. Lalu Nabi SAW diturunkan kepadanya surat Qul huwallahu ahad untuk menyebutkan nasab beliau.
bahwasanya Allah itu lam yalid wa lam yulad. Dia adalah yang awal, tidak ada yang sebelumnya. Dialah yang akhir, tidak ada yang sesudahnya. Itulah Allah Azza wa Jalla yang esa. Tidak seperti keyakinan orang-orang Nasara yang mengatakan Tuhan itu dilahirkan dan Tuhan itu melahirkan, padahal Allah lam yalid wa lam yulad. Tidak seperti ucapan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Enggak. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Baik, dilanjutkan. Hadis nomor 1011. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra Qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu wa ka'anna ar-rajula yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga bahwa ada seseorang mendengar orang lain membaca surat Al-Ikhlas secara berulang-ulang. Keesokan harinya ia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian itu seakan-akan ia menganggapnya remeh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahu Akbar, jemaah. Ada orang yang meremehkan. Ada sahabat yang merasa ini sahabat cuma qul huwallahu ahad lagi, diulangin lagi. Boleh jadi dia memang nggak punya yang lainnya, hanya itu yang dia hafal. Dia ulang-ulangin terus qul huwallahu ahad. Dan ingat, qul huwallahu ahad ini mengandung pernyataan tauhid yang sangat agung, membantah keyakinan kaum musyrikin, keyakinan ahlul kitab. Ketika orang ini mengulang-ulangi, ada sahabat yang merasa kok cuma itu doang gitu, semalaman baca qul huwallahu ahad. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan laporan, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Beliau bersumpah, gak main-main, untuk membuktikan bahwa yang dilakukan orang itu mulia. Al-Ikhlas yang dia baca itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Tapi ingat, tolong dibacanya dengan penghayatan. Karena dua orang yang sama-sama membaca Al-Ikhlas belum tentu pahalanya sama. Walaupun kalau mau dihitung secara hurufnya sama, tapi sesuatu di hatinya. Dan kita tahu hati kita juga beramal, berpikir, merenungkan, menghayati, itu berbeda kadang-kala. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 1012. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu thulusal Qur'an. Rasulullah rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang qul huwallahu ahad, sesungguhnya ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, kita lihat ya, yang berkaitan dengan keutamaan Al-Ikhlas, surat yang pendek yang mungkin dipandang remeh oleh sebagian orang. Kalau dibandingkan dengan surat Al-Baqarah, ya Allah, ini pendek Ustaz. Al-Baqarah 286 dan panjang-panjang. Ada satu ayat di Al-Baqarah itu yang satu halaman full.
ayat tentang hutang. Ada surat Ali Imran, ada surat An-Nisa yang panjang-panjang. Ternyata surat yang pendek ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Maka baca. Terkadang ada orang yang sedang tawaf, dia nggak tahu mau baca apa, udah baca Qul Huwallahu Ahad. Dia sedang sa'i mau baca apa, baca Qul Huwallahu Ahad, baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk membacanya. Nah, dilanjutkan. Bismillah, hadis 1013. Wa an Anasin radhiyallahu an, anna rajulan qala, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Qul huwallahu ahad. Qal inna hubbaha adkhalakal jannah. Rawahul Tirmizi wa qal hadisun hasan wa rawahul Bukhari fi sahihihi ta'liqa. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya seseorang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menyukai surat ini, Qul huwallahu ahad. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya menyukai surat itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmizi, ia berkata hadis hasan dan diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah di hadis Abu Hurairah bahwa ada orang yang datang kepada Nabi SAW menyampaikan sebuah pernyataan. Inni uhibbu hadhihi surah. Sesungguhnya aku mencintai surat ini, yakni Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada Al-Ikhlas itu akan memasukkanmu ke surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Di surat Qul huwallahu ahad ini ada sebuah kejadian di masa Nabi SAW yang selalu dijadikan dalil bahwa kita boleh membuat ibadah-ibadah baru. Padahal Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua hal baru dalam urusan agama adalah sesat. Tapi bagaimana dengan cerita di dalam hadis yang sahih bahwa ada seorang sahabat yang setiap kali dia jadi imam, boleh jadi dia sholat di Quba sana atau di masjid yang lainnya, setiap kali dia jadi imam, ia membaca setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad, kemudian menambahkan surat lainnya. Jadi setiap kali dia membaca Al-Fatihah, kemudian dia membaca surat yang lainnya bersama Qul huwallahu ahad. Selalu seperti itu. Dia jadi imam, dia baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, dan membaca surat lain. Lalu orang-orang yang jadi makmum itu heran. Karena mereka tidak mendapatkan yang seperti itu di Masjid Nabawi. Nabi tidak melakukan itu. Engkau kok bikin-bikin gitu. Maka ditanyalah orang ini. Dan mereka mengatakan, engkau kalau menjadi imam, imma engkau mencukupkan diri dengan Qul huwallahu ahad secara membaca Al-Fatihah, atau membaca surat lainnya. Nggak usah digabung-gabung gitu loh. Tapi ternyata orang itu nggak mau. Enggak. Kalau engkau tetap mau aku jadi imam, ya aku akan seperti itu sholatnya. Wa illa cari imam lainnya udah. Dia juga nggak berebut posisi keimaman itu. Lalu para sahabat laporan kepada Nabi SAW.
Nabi berkata, tanyakan kepada dia, kenapa dia kok melakukan itu? Maka para sahabat yang selalu melakukan itu mengatakan, inni uhibbuha, aku cinta karena itu sifat Rahman, karena ada sifat Allah Rahman. Lalu akhirnya Nabi menyampaikan kepada sahabat ini bahwa Allah telah mencintai dia, karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, karena dia berisi dan mengandung sifat-sifat Allah Rahman. Sebagian orang berdalil dengan kejadian ini bahwa boleh kita buat-buat bid'ah, buat-buat urusan yang baru dalam beragama. Sebagaimana kisah Bilal bin Rabah yang juga diangkat. Bilal itu setiap selesai wudhu mesti dia sholat. Nabi SAW bertanya, engkau Bilal, kok bisa mendahului aku ke surga? Aku masuk surga, aku dengar suara jalan sandalmu. Maka Bilal menceritakan bahwa tidaklah aku berhadas kecuali aku wudhu, kemudian aku salat 2 rakaat. Bilal membuat sebuah ibadah yang tidak diajarkan Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah, tolong difahami bahwa peristiwa-peristiwa yang tadi dicontohkan itu terjadinya di saat Nabi masih hidup, di saat Quran turun, sehingga ketika Nabi membolehkan itu jadi sunnah. Boleh orang membaca tadi Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, kemudian dia baca yang lain. Yang dilakukan Bilal boleh. Kenapa? Karena Nabi masih hidup. Quran dan wahyu turun dan Nabi dapat berita dan Nabi membiarkan, menyetujuinya. Persetujuan Nabi ini menjadikan amalan itu sunnah. Sekarang Nabi udah meninggal dunia. Siapa yang akan menyetujui perbuatan kita kalau kita mengada-ngada sekarang? Nggak ada. Kita akan menganggapnya baik aja. Baik ini. Umpamanya ada orang, aku setiap selesai membaca Al-Fatihah, aku akan membaca ayat kursi. Karena ayat kursi ini ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Setelah itu, baru aku akan membaca surat lainnya. Dia lakukan itu sepanjang masanya. Apakah kita katakan tafadhol? Kita katakan la. Ini bisa memasukkanmu kepada jalan-jalan yang mengantarkan kepada bid'ah nantinya. Karena udah selesai, wahyu udah berhenti. Ketika wahyu turun dan ada sesuatu yang tidak sesuai, Allah akan menegur Nabi SAW. Atau orang yang melakukan itu akan ditegur sama Nabi SAW. Sebagaimana ada cerita sahabat-sahabat yang mengatakan mereka bertanya kepada istri-istri Nabi tentang kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, tentang ibadah beliau di rumah. Dijawab bahwasanya Nabi ya biasa-biasa aja. Nabi malam sholat, Nabi tidur, Nabi puasa sunnah, kadang-kadang beliau nggak puasa, dan beliau punya istri banyak gitu. Maka 3 orang ini akhirnya berinisiatif untuk membuat sebuah kreativitas baru dalam beribadah. Yang satu mengatakan aku akan sholat malam dan aku tidak akan tidur. Yang satu mengatakan aku akan puasa sepanjang masa dan aku tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan aku tidak akan menikah, mau fokus ibadah. Apakah itu disetujui sama Nabi SAW? Tidak, ditegur. Jadi kalau ada yang sesuai dengan sunnah, maka Nabi akan menyetujuinya. Kalau amalan itu diperbolehkan, maka Nabi akan memujinya. Kalau amalan itu tidak diperbolehkan, maka Nabi akan menegurnya dan meluruskan pendapat atau perbuatan yang tidak sesuai. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Islam udah sempurna. Dulu masih masa penyempurnaan. Maka ikutilah sunnah Nabi SAW. Pasti engkau selamat. Pasti.
dengan izin Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Taib, jamaah, ana rasa kita cukupkan sampai di sini ya, karena kita akan masuk ke pembahasan surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang pembahasannya cukup panjang, karena juga kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Di Jember ini adzan asarnya jam berapa? Jam 2:17 ya. Jam 2:17 menit, jadi mungkin waktunya kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhali, barakallahu fiik. Baik, barakallah. 30 menit atau kurang, Ustaz? Kenapa? 30 menit atau kurang? Insyaallah mungkin jam 2.20 kita, karena adzannya jam 2.17, mungkin sampai jam 2.20 ya, karena kita butuh persiapan untuk sholat Ya, asar. insyaallah. Barakallahu fiik. Ustaz, alhamdulillah, alazi binemati tatimu solihat. Hayakallah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz telah memberikan nasihat fasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin kayak Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan insyaallah dalam beberapa menit ke depan, sebelum kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, kami Gurba Muslimah, Gurba Muska seperti biasa yang mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari media sunnah yang telah susta menyiarkan menilai kajian pada hari ini. Selain Gurba, kita ada Gurba Muslimah sendiri, Advisi Sabilul Quran, Pemuda Hijrah Cirebon, Abiyati TV. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Dan insyaallah kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, assalamualaikum, mengenai bacaan surat Al-Kahfi. Ustaz, bacaan surat Al-Kahfi jika tidak selesai atau tidak rampung, apakah tetap dapat keutamaannya di sinari cahaya di hari 2 Jumat, Ustaz? Dan juga mengenai wudu, Ustaz, ini pentingnya wudu karena orang tua sudah sepuh, sudah tidak bisa berjalan, apakah diperbolehkan beliau ini sholat dengan bertayamum, Ustaz? Demikian, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, orang yang ingin membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, kemudian dia tidak menyelesaikannya karena kesibukan dia, apakah dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan tentang membaca surat Al-Kahfi? Yang pertama, kita tahu ada keutamaan membaca Al-Quran itu sendiri di tiap hurufnya, di mana dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Ketika dia membaca surat Al-Kahfi separuh mamanya, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan huruf yang dia baca di surat Al-Kahfi. Adapun keutamaan tentang membaca surat Al-Kahfi itu, apakah dia akan mendapatkannya? Ya, dia akan mendapatkan, tapi tidak sempurna. Allah akan memberikan balasannya sesuai dengan amalannya. Artinya kalau dia membaca setengah, beda dengan yang membaca full. Yang membaca 3/4 beda dengan yang membaca sepertiga, seperti itu. Adapun berkaitan dengan orang tua yang mungkin sulit untuk berwudu, apakah boleh dia tayamum? Tergantung. Kalau dia nggak bisa mencapai air dan tidak ada orang yang bisa mendekatkan air kepada dia, membantu dia untuk wudu, ya dia tayamum. Tapi kalau ada, maka hendaklah dia berwudu. Dan kapan dia tayamum? Boleh jadi nggak ada orang sekarang, dia tunggu. Atau air ada, cuma dia untuk ke sana butuh bantuan orang. Dia lihat, kira-kira ada orang akan datang tidak? Kalau dia kan insya Allah waktu zuhur kan sampai sebelum asar. Boleh jadi di awal waktu nggak ada, tapi insya Allah mungkin jam 2-an sudah pada datang keluarga, sehingga dia bisa berwudu ya. Karena dia tahu air itu ada. Hanya saja untuk mencapai ke sana mungkin kesulitan. Maka dia membutuhkan bantuan orang, umpamanya, ya hendaklah dia berwudu pada saat itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Kembali mungkin sedikit kami mengingatkan yang sudah raiskan agar terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan kepada host atau co-host yang bertugas. Di sini co-host ada Ukti Evi dan juga Ukti Ras. Tafadhol Ukti Evi untuk menyampaikan pertanyaannya. Jazakillah khair Uti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustadz. Ini ada titipan pertanyaan dari jamaah Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan hadis 1009 disebutkan bolehnya mengutamakan sebagian Al-Quran atau sebagian yang lain. Kitab surat Al-Baqarah 106. Apakah kita dibolehkan mendahwamkan membaca salah satu surat di waktu pagi dan malam selain surat Al-Muluk? Semisal di pagi hari membaca Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan Yasin. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara apakah boleh kita mendawamkan membaca surat-surat tertentu umpamanya, nggak ada masalah sebenarnya. Yang pertama, kalau kita membacanya disebabkan adanya keutamaan, maka kita membacanya berharap keutamaan itu. Kalau membacanya memang ditetapkan waktunya, maka kita membacanya di waktu itu. Ketika waktunya dianjurkan membaca di waktu petang, kita baca di waktu petang. Membaca di waktu siang, kita baca di waktu siang. Ketika keutamaannya umum, dibaca kapan saja, ya silahkan dibaca kapan saja. Ketika engkau mengatakan, Anda bisa bacanya pada waktu pagi, tafadhal engkau baca. Dia baca di waktu pagi, dia dawamkan baca itu karena memang dia punya waktunya di pagi hari. Ada orang mungkin Anda bisa bacanya kayaknya pas istirahat kerja Ustaz. Ya fadhal. Kalau memang tidak ada ketentuan waktu membacanya, tapi berkaitan dengan keutamaan umum. Contoh tadi, Al-Fatihah, udah baca. Di sholat wajib, engkau baca kapan saja engkau baca. Di pagi, di petang, mau kapanpun kau membaca, itu surat adalah surat yang paling utama dan paling mulia. Ada orang yang membaca surat Yasin umpamanya. Fadl, kau mau baca kapan? Tapi ketika engkau mengkaitkannya dengan sebuah fadilah, tadi sempat disinggung, berkaitan dengan keutamaan surat-surat Al-Quran ini, ada banyak hadis-hadisnya yang lemah. Tapi kan boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal. Naam, tapi tidak meyakini bahwasanya itu dari Nabi SAW. Dan lemahnya juga bukan lemah yang sangat gitu. Maka silakan diamalkan. Membaca cuma yang tadi, kalau tidak ada ketentuan waktunya, ya kita jangan menentukan waktunya. Kita bebas membacanya kapan saja. Dan bagi orang yang tahu dengan keutamaan beberapa surat tadi seperti yang lainnya, malas menghatamkan Al-Quran, padahal kita dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran sebulan sekali paling tidak, atau kalau enggak ya 7, kalau bisa 7 malam kita hatam, itu lebih baik. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Kalau Ustaz, dari Sentul jika ada pertanyaan yang disampaikan kepada Ustaz untuk bisa mengajuk dan bertanya langsung kepada Ustaz Zuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik untuk Ustadz dan seluruh tim SRB. Ini izin bertanya di luar tema Ustadz. Ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah boleh menaruh ayat atau hadis dalam bentuk bahasa Indonesia gitu, atau nasihat yang mengandung lafaz Allah di packaging produk sebagai ikhtiar berdakwah? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua itu, bolehkah menitipkan produk dagangan berupa makanan atau minuman di kantin, tapi di kantin sekolah, tapi sekolahannya ini merupakan kayak sekolah kursus musik gitu Ustaz. Kira-kira begitu. Jazakallahu khairan sebelumnya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya. Ya, berkaitan dengan yang pertama tadi, ingat kita diperintahkan untuk mengagungkan Al-Quranul Azim. Ini berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita letakkan di produk-produk dan nanti akan berdampak, dia dihinakan, dibuang ke sampah ini dan itu, maka jangan. Kalau berkaitan dengan nasihat-nasihat umum yang mungkin di situ tidak ada lafaz Allah Azza wa Jal, mungkin nggak ada masalah ya. Kata-kata yang umum yang tetap berpotensi untuk dihinakan, tapi tidak seperti ayat-ayat Al-Quran. Maka hendaklah kita mengagungkan Al-Quran sebagaimana semestinya.
Ada nasihat-nasihat umum yang bisa kita letakkan di situ, tafadhal. Dan kalau bisa juga ada nasihat untuk tidak dibuang di tempat yang sembarangan ya. Di Arab Saudi itu ada tempat sampah khusus. Tulisannya itu lil awraqil muhtaramah, untuk lembaran-lembaran yang terhormat, yang dihormati. Jadi ya diletakkan di sana. Koran juga kadangkala ada tulisan ayat-ayat Allah, maka harus dihargai dan dihormati. Maka ini juga mungkin bisa menjadi masukan buat kita semua di tempat-tempat tertentu, di sekolah-sekolah khususnya, itu perlu ada tempat sampah khusus buat lembaran-lembaran yang terhormat, diletakkan di situ. Dan kalau yang kedua tadi bicara jualan di tempat sekolahan yang mungkin masih ada hal yang tidak baik di situ, Anda rasa nggak ada masalah karena tidak ada unsur membantu secara langsung untuk acara-acara yang terlarang di sana ya. Dia hanya berjualan makanan dan makanan itu dibutuhkan oleh orang, bukan berkaitan dengan acara tertentu di tempat itu. Tapi karena memang sekolahnya ya sekolah yang mengajarkan musik di sana ya, insyaallah nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhol Ikhtiras bisa memberikan pertanyaan kepada Ustaz Zuna. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari jamaah. Ustaz izin bertanya, kalau sunnah Rasul sholat subuh bacaannya yang panjang, tapi karena terburu-buru mau berangkat kerja, saya malah sering terbalik. Sholat subuh bacaannya yang pendek, sholat maghrib dan isya sudah pulang ke rumah lebih banyak waktu, jadi malah panjang, baca yang panjang. Bagaimana dengan ini Ustadz? Dan Ustadz, jika surat panjang, apakah bisa rakaat 1 misalnya ayat 1 sampai 10, rakaat 2 11 sampai 20 dan jadi dipecah satu surat panjang menjadi 2 rakaat salat Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ya, berkaitan dengan bacaan Al-Quran ketika salat, Allah Azza wa Jalla mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Quran itu. Tapi memang ada anjuran, kalau kita bicara anjuran, bukan sebuah keharusan. Salat subuh itu panjang bacaannya, karena rakaatnya pendek. Dan Allah menyebutkan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Quran atau salat subuh itu yang di situ dibacakan Al-Quran, itu disaksikan. Karena waktu itu waktu malaikat malam ganti shift dengan malaikat siang. Jadi mereka berkumpul di sana. Maka ini waktu yang mulia. Ketika kita membaca surat pendek ya boleh-boleh aja, tapi kita kehilangan fadilah. Fadilah waktu tadi. Dan ibadah itu sendiri. Lalu ketika kita sholat maghrib baca panjang, lalu tafadhol, nggak apa-apa. Nabi SAW pernah membaca surat At-Tur ketika sholat maghrib. Walaupun secara umum biasanya dianjurkan baca surat yang lebih pendek di sholat maghrib itu. Selama tidak keluar waktu, maka nggak ada masalah. Sholat Isya, jadi kalau sholat Isya itu kan dianjurkan membaca Awsatul Mufassal ya, dari Wadduha sampai ke Amma Yatasa'alun. Maka dia baca dari surat-surat itu, tapi dia mau baca surat yang lain juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau tadi suratnya panjang kemudian dia potong jadi 2 juga nggak apa-apa, tapi usahakan ketika memutusnya itu jangan sampai maknanya belum selesai. Jadi ada beberapa potongan ayat dalam Al-Quran itu yang seharusnya diselesaikan. Jadi perlu juga membaca artinya ketika memotong ayat itu. Dia berhenti di sana, mau dilanjutkan di ayat selanjutnya, seperti firman Allah, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Ini juz, Anda lupa juz keberapa.
Ini ayat sebenarnya bersambung dengan yang sebelumnya. Sebagian orang membaca di sana karena dianggap ini awal juz baru, maka dia membaca ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Ilaihi itu ada pembahasan di ayat sebelumnya. Maka perlu juga ketika membaca kita juga mengetahui artinya, sebagaimana Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran memberikan penjelasan tentang beberapa ayat-ayat yang jangan sampai kita membacanya di ayat itu. Kalau mau baca yang sebelumnya kemudian dilanjutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, masih ada pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, apakah benar, Ustaz, lebih utamanya jika kita melakukan qobliyah subuh itu di rakaat pertama kita membaca Al-Kafirun, lalu rakaat kedua kita membaca surat Al-Ikhlas, Ustaz? Apakah itu benar keutamaan dua itu lebih utama dalam melakukan sholat qobliyah subuh, Ustaz? Lalu pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah benar juga, Ustaz, yang lebih utama dari Jumat itu lebih utamanya bersalawat dibandingkan kita sendiri membaca Al-Kahfi? Karena Anda pernah dengar itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah, berkaitan dengan yang dianjurkan dibaca di 2 rakaat sebelum subuh, seperti yang disampaikan tadi ya. Dianjurkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sebagaimana 2 surat ini dikenal dengan surat Al-Ikhlas. Dua-duanya disebut dengan nama Al-Ikhlas. Kemudian juga dianjurkan membaca 2 surat ini ketika selesai tawaf 7 kali, dianjurkan membaca 2 surat ini karena memang ya Al-Ikhlas yang pertama adalah pernyataan kepada orang-orang kafir tentang keimanan ya. Aku benar-benar la a'budu ma ta'budun. Kemudian yang kedua kita benar-benar membuat sebuah ikrar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surat ini memang pendek ya. Orang kadang-kala aduh kok pendek banget, aku ingin yang panjang. Tapi dianjurkan baca yang pendek. Khususnya ketika 2 rakaat sebelum subuh tadi. Tapi kalau tadi pertanyaan, mana yang lebih utama ya? Membaca Al-Kahfi atau sholawat? Jadi 2 amalan ini seharusnya diamalkan bareng-bareng ya. Walaupun kita faham bahwasanya di surat Al-Kahfi ada khilaf di hadisnya. Tapi jumhur ulama berpendapat dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, dan kita tahu juga bahwasanya dalam konteks fadail amal, hadis dhaif pun boleh diamalkan dengan beberapa persyaratan tadi. Jadi kalau bicara sholawat dan membaca surat Kahfi ini nggak perlu ditabrak-tabrakin. Kenapa? Karena waktu Jumat itu 24 jam. Kalau anggapannya kau gunakan 16 jam untuk kesibukanmu, kau punya 8 jam. Oke, 8 jam masih dipakai yang lainnya. Oke, kau punya 4 jam umpamanya. Atau kau punya 2 jam waktu. Gunakan 1 jam untuk sholawat, gunakan 1 jam untuk membaca surat Al-Kahfi. Jadi, ada kebaikan-kebaikan yang perlu kita amalkan secara bersamaan sehingga kita mendapatkan semua fadilah tersebut ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadhali Ummu Muhammad yang sudah rehen bisa bertanya kepada Ustaz langsung. Nah, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik. Nah, Ustaz, jadi ada seseorang yang dia taat ibadah untuk salat 5 waktu, salat sunnahnya begitu lebih kurangnya ya, juga puasa sunnahnya. Suatu ketika dia mengalami kejadian dia akan di PHK begitu ya, karena memang ada terjadi kesalahan, namun kesalahan itu sepertinya tidak fatal dan itu kesannya sepertinya dia terzolimi begitu ya. Nah, jadi dia menghadap ke atasannya untuk mempelajari kasus yang ia alami dan dia meminta untuk kiranya tidak di PHK begitu. Apakah hal tersebut termasuk meminta kepada selain Allah itu, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan memohon kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, kita tahu ada meminta yang diperbolehkan kepada selain Allah Azza wa Jal dalam perkara yang memang makhluk itu punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi meminta tolong kepada seseorang untuk membantu urusannya, bagaimana kita tahu di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat saling membantu, saling tolong menolong di antara mereka. Dan kita tahu ada yang namanya babus syafa'ah. Bab syafaat itu kita minta kepada fulan agar membantu fulan, agar menolong fulan, ya. Seperti itu. Jadi ketika makhluk itu memang mampu melakukan hal tersebut, kita boleh minta. Bahkan dalam Al-Quran kita tahu di antara yang punya hak di harta kita adalah wa fi amwalim haqqul lis-sa'ilina wal mahrum. Buat orang yang minta-minta. Dia minta bantuan kepada manusia, minta tolong sama manusia. Artinya boleh. Tapi kalau dia meminta kepada manusia, yang manusia itu mampu membantunya sebenarnya, tapi dia tidak berhak untuk meminta. Tadi urusan harta, ya, maka dia akan tercela. Maka kalau tadi dia datang kepada atasannya, dia meminta supaya dilihat urusan dia, ini nggak masalah sebenarnya, tapi jangan akhirnya dia bersandar kepada orang tersebut. Dia harus tetap bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hanyalah perantara yang diperbolehkan. Maka dia lakukan tersebut. Nabi SAW kadang-kala minta tolong sama Anas untuk mengambilkan sesuatu. Minta tolong untuk memanggil seseorang. Mengutus para sahabat untuk melakukan sesuatu umpamanya. Jadi ada hal-hal yang diperbolehkan. Dan Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendak kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam alal itsmi, dosa dan permusuhan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Tafadhol Ikhtiras, bisa bertanya kepada Ustaz? Baik, Ustaz. Saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya dari jamaah Ustaz. Jika kita merasa hidup kita sempit, lalu kita sengaja bersedekah atau mentraktir orang tua kita dengan tujuan memang agar Allah membuka rezeki kita, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Dan yang kedua, apakah syaitan dasim itu memang ada? Apa yang menyebabkan kemunculannya dan bagaimana menghilangkannya? Apakah syaitan apa tadi? Dasim. Nah, artinya ini dasim yang setan jas nggak jelas ya. Dasim. Setan dasim. Yang rumah tangga itu ya, bukan saya juga. Nah, barakallahu fikum. Taib ahibati fillah, kalau berkaitan dengan pertanyaan pertama, ya, kita mentraktir orang, kita berbagi sama orang tua dengan berharap Allah Azza wa Jalla akan memberkahi urusan kita, Allah akan mempermudah urusan kita, menambah harta kita. Boleh-boleh aja. Tapi tentunya berbeda, ya, seorang yang memberi berharap keridhaan Allah SWT dengan orang yang memberi dia berharap dunia. Walaupun dari Allah dia berharap. Seharusnya ketika dia meniatkan mencari keridhaan Allah, minta akhirat dia diselamatkan dari api neraka, yang urusan dunia ini otomatis sebenarnya ikut tanpa harus diniatkan. Karena udah ada janji Allah di situ gitu. Sedekah itu tidak mengurangi harta gitu. Bagaimana malaikat tiap pagi berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan, Allah berikan kepada orang yang berinfak ganti. Itu ada. Tapi itu nggak perlu menjadi niat kita ketika kita berbagi dan bersedekah. Niat kita adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar sedekah itu menyelamatkan kita dari api neraka dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaitan dasim, ya, ana lupa ya tentang hal itu. Tapi yang jelas berkaitan dengan setan itu yang berusaha untuk
merusak rumah tangga ada. Dan kita tahu ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan setan itu meletakkan singgasananya di atas air sana. Kemudian orang-orang datang, atau bukan orang-orang ya, dia mengirim pasukannya, prajuritnya untuk menyesatkan manusia. Ada yang laporannya mengatakan mazil tu bi fulan, aku terus menggodain fulan sampai dia menceraikan istrinya. Ada setan-setan yang memang mungkin ditugaskan secara khusus oleh iblis. Wallahu alam, apakah ada spesialisasi di sana ya? Ada setan yang menggoda untuk urusan ini, ada setan yang bergoda untuk urusan ini, dan kita tahu setan itu juga punya pengalaman bagaimana dia mendelegasikan tugas-tugas itu sesuai dengan kemampuan pasukannya tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tugas kita menghadapi itu semua adalah berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila ada godaan-godaan setan kepadamu yang kau hendak disesatkan, diperintahkan untuk melakukan keburukan, apa yang harus engkau lakukan? Fasta'idz billah, hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Katakan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena setan ini nggak kelihatan, tapi dia ada dan kita merasakan keberadaannya. Bagaimana godaan dia nggak pernah berhenti. Betapa banyak terjadi perceraian di negeri kita ya. Dikatakan dari 1.500 atau 1,5 juta yang menikah, hampir 500.000 yang bercerai. Tentunya setan hadir di sana untuk menyesatkan di antara mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Satu ya Ustaz ya. Baiklah, yang sudah raise hand mungkin Ukti Putri bisa mempercepat pertanyaannya, mengingat sudah hampir jam 20 sekarang. Ukti Putri. Jazakillah khairan Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Ustaz. Wa Allah yuhayyiki, barakallahu fiik. Amin Allahumma amin. Ustaz, kita kan harus mencontoh sholat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Ustaz. Mungkin termasuk juga dengan surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Ustaz. Dan apakah sering Ustaz Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca surat-surat kisar mufassal di sholatnya Ustaz? Karena Ana pernah pengalaman di Masjid Nabawi kemarin Ustaz, pada sholat subuh rakaat pertamanya membaca surat Al-Kautsar dan rakaat keduanya membaca surat Al-Ikhlas gitu Ustaz. Apakah ini lazim Ustaz? Mohon ininya aja Ustaz, nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ahibati fillah. Tadi disebutkan di waktu-waktu yang membaca surat panjang, Nabi kadang kala baca surat pendek. Di waktu yang membaca surat pendek, Nabi membaca surat panjang. Seperti surat Maghrib, beliau membaca surat At-Tur ya. Jadi sebenarnya udah dijelasin bahwasanya bebas membaca surat apa saja. Dan boleh jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang orang itu membaca surat pendek. Seperti subuh. Supaya tidak ada keyakinan di masyarakat bahwasanya membaca surat panjang itu harus. Wajib. Kadangkala umpamanya sehari Jumat membaca Sabbihisma rabbikal a'la al-Ghashiyah. Tahu-tahu imamnya baca Qul huwallahu ahad. Boleh jadi imamnya sedang ingin mengajarkan bahwasanya nggak wajib baca Sabbihisma rabbikal a'la. Jangan sampai akhirnya orang nanti kalau ngelihat imamnya nggak baca Sabbihisma rabbikal a'la, dianggap sesat ini imamnya. Tidak sesuai dengan sunnah. Seharusnya baca. Enggak. Jadi boleh jadi tadi para imam mungkin meninggalkan sesuatu karena khawatir dianggap oleh orang menjadi sebuah kewajiban. Padahal itu bukan kewajiban. Seperti juga umpamanya di hari Jumat baca As-Sajdah dengan Al-Insan. Toto imamnya nggak baca itu. Demi mengajarin orang-orang. Dan itu penting. Artinya itu menjadi sunnah juga demi agar orang-orang tidak menganggap sesuatu yang tidak wajib
jadi sebuah kewajiban. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang dapat ana sampaikan ya. Ini ana tadi ditanya tentang dasim ya. Disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi ya. Ada riwayat dari Mujahid bahwasanya di antara anak cucunya iblis itu ada Laqis, ada Walhan, ada Haffaf, ada Murrah, ada Al-A'war, kemudian ada Dasim ya, yang disebutkan bahwasanya dialah yang merusak di antara rumah tangga itu, tapi tidak disebutkan hadisnya yang sahih, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu ada disebutkan dalam beberapa buku tafsir. Mungkin nanti bisa dikaji lagi supaya kita tahu ketika menyebarkan sebuah informasi kita sudah memastikan informasi itu benar. Karena kadang-kala orang itu senang dengan informasi-informasi yang detail ya. Kalau itu benar ahlan wa sahlan, tapi kalau mungkin masih meragukan ya perlu disampaikan bahwasanya memang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Cuma Anda nggak tahu dasim itu apakah ada dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Itu jamaah yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.